2 kali dapat hadiah. Bapak kan sudah melakukan asesmen kemarin. Asesmen kalian itu berdasarkan kemampuan apa yang kalian jawab tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi pembelajaran sejarah sebelumnya? Masih. Yang ulangan harian kemarin yang keluar dia. Ya materinya tentang apa? Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kalau untuk kerajaan sudah sampai mana kalian? Sriwijaya yang terakhir. Kalau Sriwijaya itu sudah dibahas atau belum? Sudah. Belum. Cuma baru pengenalan. Baru pengenalan dasar, Pak. Terakhir Pak, kami itu dikasih soal tentang bukti keberadaan, faktor pendukung sama faktor penyebab runtuhnya. Iya, kerajaan Sriwijaya. Belum masuk ke inti, Pak. Nah, di sini Bapak pengen ngasih cerita sedikit. Bapak pengen melihat pemahaman kalian tentang pembelajaran sebelumnya. Bapak kasih dulu. Jawabannya cuma simpel. Siapa yang bisa menjawab? Bapak catat nomor. Oke? Saya bisa jawab, Pak. Abi Bapak dulu. Perhatian. Ya, perhatian. Kalian cukup jawab siapa dan namanya ya. Saya adalah seorang raja, yang salah satu raja termasyhur yang berdiri di Nusantara atau Indonesia. Ini raja juga. Ibu saya adalah mantan ratu atau raja sebelum saya. Nama saya biasanya diabadikan di setiap jalan-jalan kota besar. Siapakah saya? Malioboro. Ini tentang kerajaan Hindu-Buddha. Ayam Bono. Benar. Itu namanya? Papian. Seorang raja dan juga raja yang termaksud pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Saya adalah keturunan dari salah satu kerajaan Jawa yang nantinya akan menjadi raja di daerah luar Jawa. Nama saya diabadikan di salah satu museum di kota Palembang. Oh, ini tuh dewa. Berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Nah, nantinya Bapak akan melakukan grouping. Itu dibagi kelompok Ya, dibuat kelompok kalian. Kelompoknya nanti berdasarkan apa yang menjadi hasil asesmen dari Bapak kemarin. Jadi tingkat Aska, Caca, masing-masing kelompok presentasi cukup kalian presentasi di sini ya. Jadi masing-masing kelompok berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kelompok lain Bapak kasih satu kesempatan untuk tanya. Tapi misal kelompok Irfan yang bertanya kelompok 4 habis. Oh, sikap kelompok Iya, sikap kelompok soalnya hah? Iya. Nah, kalau masih tak muat, Ada foto ya, Pak. Bagian sekalian terus. Ada di situ, kecil tulen. Apa yang ada? buat kelompok kalian. Nah, kelompok 1 buat, kelompok 1 buat. Sudah bagi tugasnya masing-masing? Sudah lupa. Banyak Pak grupnya. Raja Sriwijaya.
ada pertanyaan yang belakang. ya, yang masih belum selesai nanti di kertas lembar kerjanya Mas, kalau waktu kita juga dengannya apa? Langsung siap, apa tunjuk kelompoknya? Kelompok yang maju bukan berdasarkan nomor urut kelompok ya. Jadi harus siap. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama sebagai moderator dari kelompok 2. Saya hari ini ingin mempresentasikan hasil dari lembar kerja kami untuk mengenai Kerajaan Sriwijaya sama Kerajaan Mataram. Untuk presentasinya akan saya persilakan kepada Rama. Kepada Rama saya silakan. Belum. Ini nomor 1 jelaskan mengapa Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Maritim. Nah, jadi baiklah, seperti yang kita ketahui Kerajaan Sriwijaya sendiri itu merupakan kerajaan yang dimana mata pencahariannya itu berasal dari kamu mana? Ini naik kemana Pak? Di mana memiliki perdagangan internasional. Jadi sehingga di mana tidak seluruh sih, tapi rata-rata dan kebanyakan penduduk Sriwijaya itu bekerja melalui mata pencaharian melalui kelautan atau perikanan atau perairan lah namanya. Jadi mengapa disebut itu? Karena pencaharian tersebut Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Dan berbagai faktor lain yaitu karena letak Sriwijaya yang terletak strategis yang dimana berada di antara posisi antara India dan Cina. Setelah itu dimana letak Sriwijaya itu tuh berdekatan dengan Selat Malaka yang dimana menjadi urat nadinya Asia Tenggara. Untuk nomor 2 apa soalnya? Tidak tahu. Apa soal Mas? Soal 2 apa Kerajaan Mataram Kuno memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ayo kuatkan suaranya, kuatkan lagi. Penyebab Kerajaan Mataram Kuno memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ada 3 faktor. Yang pertama faktor politik dan sosial, karena semakin tidak stabilnya akibat perang memperebutkan kekuasaan agar kerabat istana sendiri. Raja Balitung dikudeta oleh Empu Daksa yang bersekutu dengan Raka Ibu Wangi. Ya. Dia bahwa yang menjadi raja semasa Empu Sida masih menjadi Rakyat Mahamantri. Yang menjadi raja setelah merebut kekuasaan dari Dyah Pulodo. 2 itu ancaman dari Wan. Pada saat yang sama, kerajaan dari luar Sriwijaya dan Jawa Timur itu semakin menguat dan menjadi ancaman bagi Mataram. Yang faktor yang ketiga itu faktor alam, seperti bencana alam atau bermigrasi. Pada pemerintahan bencana alam gunung berapi, bencana alam ini disertai dengan gempa bumi, hujan batu dan abu serta banjir lahar yang hebat sehingga menyebabkan kerusakan di Jawa Tengah. Ayo, sudah, silakan Bapak ya. Jadi Bapak di sini bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Bahwasanya kalau pertanyaan tadi dari kelompok 2 itu mengapa Mataram pertama itu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu penjelasan dari kelompok tadi sudah sangat baik karena memang faktor alam dan geografis Sriwijaya itu terletak di daerah perairan. Benar. Pesisir laut dan Selat Malaka adalah kan sudah Bapak jelaskan kan temuan sebelumnya pas Bapak maju bahwa memang Selat Malaka itu adalah transit antara 2 perdagangan terbesar pada saat itu yaitu India dan Cina. Nah yang kedua itu kenapa Mataram memindahkan itu juga sangat baik dari kelompok kedua tadi. Kalau dari faktor alam memang Gunung Merapi itu lagi tidak kondusif. Di samping
melawan letusan gunung, mereka harus melawan Sriwijaya. Benar. Dari serangan Sriwijaya. Kenapa mereka harus melawan Sriwijaya? Satu, mereka sudah ada perang saudara jauh sebelum mereka berperang dengan Sriwijaya. Itulah Balaputra Dewa tadi. Balaputra Dewa itu adalah keturunan dinasti Sailendra yang kemudian kalah dengan dinasti Sanjaya dan terusir ke Sriwijaya. Pada saat itu Raja Sriwijaya tidak mempunyai keturunan, dan Raja Sriwijaya itu adalah salah satu kemenakan yang paman dari Balaputra, sehingga nantinya Balaputra menjadi kan salah satunya adalah seorang Sriwijaya, dan Balaputra Dewa itu menuntut balas dendam atas kejadian dia terusir dari kerajaan Mataram kuno. Jadi secara politik memang Sriwijaya itu lagi naik-naiknya pada masa kemasan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya, yang akhirnya membuat mereka terusir ke daerah lebih timur lagi, yaitu Jawa Timur. nantinya menjadi daerah Sumedang, jadi ke Raja Kediri jadi Singgasari jadi Majapahit. Nah itulah ya bakal ngeruntuhi Sriwijaya tuh. iya. Kalau kerajaan Mataram itu runtutannya berhubungan, jadi enak belajar kerajaan di Pulau Jawa itu. Beda dengan Sriwijaya, Sultan Palembang. Emang Jawa tuh muak. Jawa mereka itu runtutannya beruntun. Nah kalau untuk bukti ayo kelompok 4. Kalau kelompok 4 bukti-bukti peninggalan masuknya Hindu Buddha itu banyak. Benar, sangat banyak. Di Palembang itu ada banyak prasasti dari kerajaan Sriwijaya yang mencorak Buddha, termasuk sampai ke Thailand kalau yang mencorak Buddha. Ada tahu? Prasasti apa? Semawur. Ligor. Nah, kalau kalian tadi Bapak sudah ngomong dengan kelompok 4, kalau Hindu di Sumatera Selatan juga ada, tapi di daerah pedalaman. Mungkin kalau kalian mungkin belum pernah ke situ. Kalau Bapak pada saat kuliah sudah. Itu kompleks Candi Bumi Ayu di daerah Limatang, Tanah Abang, Bali. Itu mencorak Hindu Candi Bumi Ayu. Oh, yang pernah di pasir itu Ya, dari tanah liat merah. Tuh. Nah, kemarin Bapak sudah melihat hasil asesmen kalian. Itu ada satu pertanyaan mengenai mengapa agama Hindu itu bukan berdasarkan ajaran Tuhan. Nah, ada jawaban dari kalian itu mengatakan yang Siddhartha Buddha Gautama itu adalah orang Hindu malah. Buddha itu. Ada jawaban itu bapak kemarin itu kan kayak loh kok kalian bisa paham Siddhartha Buddha itu dari Hindu? Bukan, maksudnya Siddhartha Buddha ini kalau menurut jawaban Namanya lagi buta. bapak dah harus ngomong kayak siapa ya? Kalau berdasarkan jawabannya itu Siddhartha Buddha adalah penganut ajaran Hindu yang melaksanakan ajaran Hindu dan bertapa di pohon Bodhi.